Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat belajar di rumah. Oke. Pagi ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan teks sejarah. Tema 7, sub 1, pembelajaran 2. Teks 1. Peristiwa pada masa kolonial Inggris. Dalam masa kekuasaan di Indonesia, pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Berikut kebijakan-kebijakan Raffles di Indonesia. Yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Ada 3. A. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama seorang ahli botani bernama Arnoldi menemukan bunga bangkai yang merupakan bunga terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Yang ketiga, Raffles menulis buku yang berjudul History of Java dan menulis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman dari Indonesia dan berbagai penjuru dunia. Selain kebijakan di bidang pendidikan, ada pula kebijakan di bidang ekonomi. A. Menghapus kontingenten pajak hasil bumi dan sistem penyerahan. Sistem tersebut diganti menjadi sistem sewa tanah. Yang B, semua tanah dianggap milik negara. Oleh karena itu, petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sistem menentukan tingkat kesuburan luas sempitnya tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat lokal belum mengenal sistem uang. C. Menghapus pelayanan hongi. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. A. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. C. Melarang perbudakan. Teks yang kedua yaitu peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Penjajahan Belanda yang pertama dimulai pada tahun 1595 di bawah pemimpin Cornelius de Houtman. Rombongan tersebut tiba di Banten pada tahun 1596. Sejak pelayaran de Houtman, banyak terjadi perusahaan datang Belanda yang masing-masing memiliki kapal dan berlayar di Indonesia. Adapun beberapa kegiatan Belanda yang pertama yaitu pembentukan VOC atau ini yang paling besar. Yang pertama yaitu para pedagang Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC pada tahun 1602. Hal tersebut bertujuan untuk menguasai perdagangan dan memenangkan persaingan dengan orang-orang Eropa. Yang kedua, tujuan VOC di Indonesia. A. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. B. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. C. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah.
Yang ketiga, pengalian kekuasaan VOC pada kerajaan Belanda. Pada akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Kemerosotan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, memiliki banyak utang. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu Revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh di tangan Prancis di bawah pemimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Yang keempat, tugas Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Prancis yang saat itu menguasai Belanda menunjuk Herman William Daendels pada tahun 1808 sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Itu karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya antara lain: A. Meningkatkan jumlah tentara dari berbagai suku bangsa di Indonesia. B. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. C. Membangun pangkalan armada di ujung kulon. D. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Dan yang E. Membangun benteng-benteng pertahanan. Agar pembangunan lebih berjalan semakin cepat dan mudah, Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau disebut dengan Rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana guna menghadapi Inggris. Usaha-usaha tersebut antara lain mewajibkan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil bumi kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan menjual tanah-tanah rakyat kepada swasta. Nah, itulah kedua teks, yaitu penjajahan pada masa Inggris dan pada masa Belanda. Kemudian pertanyaannya, silahkan kerjakan soal-soal di bawah ini di buku tulis. Kemudian setelah selesai kirimlah ke WhatsApp pribadi. Yang pertama, sebutkan 3 kebijakan Thomas Stamford Raffles di bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengapa upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan. Yang ketiga, apa tujuan dibentuknya VOC? Yang keempat, sebutkan 2 faktor eksternal yang menyebabkan merosotnya kejayaan VOC. Yang kelima, sebagai jenderal, apa saja langkah-langkah yang ditempuh Daendels untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan Inggris? Oke, jangan lupa dikasih nama di atas jawaban yang akan dikirim, sehingga Bu Guru tidak bingung. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.